Kalau lu Gen Z atau merasa mental lu lemah, kayak gampang nyerah, malas, dan mudah depresi, lu ada di video yang tepat. Karena di video ini kita akan ngebahas cara agar melatih mental jadi lebih kuat, gak gampang depresi, dan gak malesan. Sebenarnya jujur gue sangat khawatir dengan penurunan mental di generasi sekarang atau Gen Z ini. Yang mana ironisnya data yang menunjukkan bahwa di generasi sekarang itu jauh lebih banyak stres dan depresi dari generasi sebelumnya. Menurut penelitian American Psychological Association, pada tahun 2018 yang berjudul Stress in America Generation Z, anak muda usia 15-21 tahun adalah kelompok manusia dengan kondisi kesehatan mental terburuk dibanding dengan generasi lainnya. Padahal kalau kita pikir-pikir, generasi sekarang jauh lebih mudah untuk mendapatkan kesenangan. Bosan ya buka sosmed, mau makan pun ya bisa pesan online. Suatu kelebihan yang hanya ada di generasi ini. Rusaknya atau menurunnya kualitas mental sudah jelas menurunkan kualitas hidup. Percayalah, memiliki kecerdasan emosi itu lebih baik dari punya gelar atau pencapaian yang tinggi, tapi kurang dalam kecerdasan emosi. Nah, gimana sih caranya buat jadi orang yang punya mental baja, gak malesan, dan gak mudah depresi di era yang lagi turun-turunnya mental health ini? Gue gak mau lu gagal paham, jadi tonton video ini sampai habis dan tanya di komentar apa yang lu bingung. Sebelum kita bahas cara nguatin mental, kita bahas dulu soal hal yang dialami sejuta umat ini, yaitu depresi dan agar lu bisa menanganinya gitu. Kalian pasti pernah ngerasa sedih yang dalam banget, sampai ngaruh ke makan, kerjaan, waktu tidur, dan hobi. Contoh gampangnya kayak habis diselingkuhin atau udah berjuang tapi nggak dianggap. Nah, jika hal itu kalian alami dalam waktu yang lama, misal 2 minggu, bisa jadi kalian depresi. Depresi ini bisa diartikan gangguan mood atau perasaan yang sampai sekarang penelitiannya agak rumit ya. Karena sebab depresi itu banyak dan bervariasi, maka gue hanya akan ngebahas gimana cara umum menghadapin depresi. Karena masing-masing depresi mungkin punya solusi tertentu gitu. Gue akan mulai dari potongan kata yang ada di buku Filosofi Teras. 10% masalah hidup, ya masalah itu sendiri. 90%-nya adalah cara kita bereaksi ke masalah itu. Setiap orang pasti punya masalah di bumi ini. Dan masalah yang lo hadapi sekarang, hampir dipastikan pasti ada jutaan yang mengalaminya juga. Jutaan orang dapat masalah yang sama, tapi cara mereka menghadapinya itu yang berbeda-beda. Nah, cara yang paling umum tapi paling bagus yang dapat mengurangi rusaknya perasaan kita ketika kena masalah adalah jaga pikiran kita dulu agar jangan langsung memberikan tanggapan negatif, agar emosi kita tidak langsung meledak. Jadi, ketika lu kena masalah, maka jangan langsung ambil emosi negatif lu, tapi pikir-pikir dulu, apa hal baik yang bisa aku dapat setelah ketimpa masalah ini? Kayak contoh misalkan lu habis putusan, ya berarti lu punya waktu banyak untuk memperbaiki diri lu gitu. Nah, ketika lu sudah berlatih memainkan logika lu dibanding perasaan lu ketika kena masalah, apa sih lagi cara agar mental lu lebih kuat? Kalau lu ingin punya mental sekuat batu, gak mudah sedih misalnya, lu harus menganggap kalau ngelatih mental itu kayak ngelatih otot. Yang mana otot hanya bisa tumbuh jika ia dirusak dengan mengangkat beban dan pemulihan gitu. Jika lu dalam situasi yang gak mengenakan, contoh yang sering dikeluh anak muda, misalnya tugas atau kerjaan, ubah diri lu yang sering mengeluh jadi orang yang mandang tugas atau pekerjaan ini sebagai latihan mental lu agar terbiasa dalam hal yang gak mengenakan. Tapi kan gue malas banget bang. Nah, gue akan kasih tips soal malas ini setelah pembahasan ini. Awal-awal pasti gak enak bro, tapi dengan lu menerima rasa gak enak itu dan menyelesaikannya, lu akan terbiasa dan tangguh dengan memandang itu sebagai latihan agar mental lu lebih kuat. Dan percayalah, kalau lu dapat tugas lagi, rasa berat dan rasa gak enaknya akan jauh lebih biasa dari yang awal. Orang-orang sukses atau berhasil sekarang pasti merasa berat dan gak enak ketika mereka memulai, tapi mereka tetap mencoba dan menerima rasa gak enak itu. Dan pada akhirnya mereka sudah biasa dan bisa mengerjakan hal yang lebih berat dari itu. Nah, terus gimana kalau sudah ada niat tapi malas mengerjakannya? Jadi rasa malas tuh normal di semua manusia, tapi yang jadi pembedanya sekali lagi adalah cara orang menyikapi rasa malas itu. Jadi di sini gue punya cara yang sudah gue praktekin lama dan itu berhasil. Gue pakai yang namanya brain hack. Yang mana ketika kita malas untuk ngerjain sesuatu, pasti di otak kita tergambarkan sesuatu yang berat. Nah, di sini cara mainnya brain hack. Ketika kita mikir itu hal yang berat buat dikerjain, maka ketika itu juga bilang ke diri sendiri kalau kita mau ngerjain itu hanya dalam 1 menit. Nah, lalu set timer lu untuk 1 menit dan kerjain kerjaan lu itu. Nah, di sini letak kerennya. Ketika timer itu habis, percaya atau enggak, lu ngerasa kurang puas dengan kerjaan lu dan ingin tambah lama lagi dalam mengerjakannya. Coba aja. Subscribe channel ini jika lu suka seputar mindset, uang, dan pengetahuan menarik lainnya. Jadi, semoga lu atau gue bisa melakukan hal yang terbaik di masa ini. Semangat!